Ya, sementara itu Komisi 4 DPR RI menegaskan akan terus mengawal proses penertiban pagar laut ini. Pak Menteri ATR BPN bahwa pagar laut ini akan dicabut dan tentunya kami sangat mengapresiasi keputusan pemerintah ini yang memang sudah keputusan Presiden dan sudah dijalankan beberapa waktu yang lalu dan sekarang hari ini secepatnya akan dituntaskan dengan bantuan dari Angkatan Laut. Kemudian mengenai sertifikat yang ada sudah kita dengar dari Pak Menteri bahwa ini akan dibatalkan karena laut ini bukan milik perorangan atau milik korporasi. Ini adalah milik kita semua. Jadi yang melanggar hukum, mengkapling-kaplingkan tanpa izin, tentunya kami dari DPR, terutama Komisi 4, meminta untuk ini segera diselesaikan dan ditertibkan. Sementara itu Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengaku tak tahu menau terkait penerbitan sertifikat HGB di kawasan pagar laut Tangerang, Banten karena baru menjabat sebagai Menteri ATR di penghujung kepemimpinan Presiden Jokowi. Saya tidak tahu. Berarti laporannya juga nggak ada ya, Mas ya? Kenapa? Laporannya juga nggak ada. Ketika itu saya tidak mendapat laporan apa-apa. Ya, sekali lagi yang kita ketahui ternyata itu sudah ada HGB-nya. Jika ada laporan ataupun ada temuan-temuan yang dirasakan tidak pas dan perlu mendapatkan atensi dari pemerintah, terutama dalam hal ini adalah Kementerian ATR BPN, tentu kita mendorong agar ini segera dilakukan penelusuran, investigasi, dan juga langkah-langkah yang tepat sesuai dengan hukum dan aturan baku. Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah telah menyerahkan 7 nama yang diduga terlibat pemasangan pagar laut ilegal ke Bareskrim Mabes Polri. Salah satunya adalah Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan. Setidaknya kami menemukan ada 7 nama ya. 6 warga, yang 1 adalah swasta. Kemudian PT Agung Sedayu ada dulu viral itu ada pekerja bambu ya yang sedang mengerjakan pemasangan, ditanya sama warga ini dari mana? Ini apakah dari Agung Sedayu? Dijawabnya iya. Kami menduga memang ada keterlibatan dari oknum BPN karena informasi yang kami dapat itu lautan itu sudah dikapling-kapling, ya sudah atas nama beberapa orang. Keberadaan pagar laut di Tangerang, Banten menuai polemik. Isu reklamasi semakin kuat dengan adanya temuan bahwa kawasan yang dikelilingi oleh pagar laut telah berstatus hak guna bangunan yang telah viral di media sosial. Pagar laut misterius sepanjang 30 km yang ditemukan di kawasan Laut Tangerang, Banten membuat gaduh. Viral di media sosial X bahwa wilayah Laut Tangerang yang dipagari dengan bambu sudah ada sertifikat hak guna bangunan. Dalam aplikasi Bumi milik Kementerian ATR BPN.go.id, salah satu wilayah pesisir yang masuk dalam kawasan terpagari dengan bambu di Kabupaten Tangerang adalah Desa Kohot. Gambar dengan bidang warna kuning menunjukkan bahwa bidang ini adalah wilayah pesisir pantai yang sebagian besar masih berupa laut, namun yang sudah bersertifikat hak guna bangunan. Dan ketika kami mencoba mengklik salah satu bidang kuning ini, maka keterangan yang muncul adalah hak guna bangunan. Pertanyaan siapa di balik keberadaan pagar laut mengemuka setelah mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu angkat bicara di media sosial. Bahkan ia pun turut aktif membongkar pagar bambu di perairan Tangerang. Para oligarki kalian tiada. Kalian soleh. Perampok negara, menyiksa rakyat. Menanggapi hal itu, Presiden Direktur Agung Sedayu Group Nono Sampono buka suara terkait pengembangan proyek strategis nasional PIK 2. Melalui sebuah podcast di YouTube, Presiden Direktur Agung Sedayu Group Nono Sampono membantah pengembangan PIK 2 yang disebut menyalahi aturan.
Saya tidak menuding, tapi fakta bahwa Pak Said Didu itu punya lahan ada di sana beberapa hektar. Kalau tidak salah, karena ini bukan berhubungan dengan saya langsung, kan pihak bawah lah yang menyelesaikannya. Yaitu kalau tidak salah itu ditawarkan untuk kita membeli. Nah, persoalannya adalah mungkin tidak ada kesesuaian harga. Ya, itu faktanya ya, faktanya, bukan saya menuding tapi adanya begitu. Nah, satu yang kedua, beliau mungkin ya sebagai seorang aktivis, pejuang mungkin memperjuangkan sesuatu yang menjadi idealismenya. Diangkatlah beberapa kasus mungkin. Setelah menjadi sorotan, akhirnya tim gabungan dari jajaran TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan Perikanan, serta para nelayan bergotong royong membongkar pagar laut. Pembongkaran pagar laut melibatkan kendaraan tempur seperti tank amfibi, serta perahu milik TNI Angkatan Laut, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, termasuk perahu pala nelayan.